beliau wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram, Bapak Gubernur Jambi, Bapak Sekda, Bapak Kepala PD, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, para kiai, para ulama, tuan guru, wabil khusus dermawan kita Bapak Haji Muhammad Nasir, doakan bersama dan beliau sehat selalu panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, melengkapi suasana indah kita di subuh pagi ini di hari yang bagus, bahwa salah satu saat yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari Jumat. Karena itu tiba hari Jumat adalah sayyidul ayyam, kemuliaan bagi kita untuk banyak berdoa. Ditambah lagi ini hari Jumat, bulan puasa. Karena itu pertama kita mengajak hari ini memperbanyak, meningkatkan ibadah kita bahkan di luar hari-hari yang lainnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, sejenak kita akan bertafakkur tentang satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 172, berdasarkan penjelasan Tafsir Al-Misbah Profesor Quraisyihab. Beliau mengatakan bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan anak manusia dan kemudian meniupkan roh kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya membuat satu perjanjian antara kita dengan Allah. Allah katakan bahwa, wahai hambaku, apakah kau mengenal aku? Maka setiap manusia di atas muka bumi ini tak tahu anak siapa, dia anak orang Islam atau tidak. Seluruhnya menjawab bahwa qalu bala syahidna, bahwa setiap orang mengatakan Allah adalah Tuhannya. Maka kemudian Allah mengatakan, ucapanmu akan menjadi tanggung jawabmu, sebab nanti di hari kiamat engkau tidak boleh mengatakan bahwa engkau tidak mengenal aku. Maka kemudian di dalam tafsir Al-Misbah ini dikatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa umur 120 hari kita di dalam kandungan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dialog antara manusia dengan Allah. Allah katakan, wahai hambaku, hari ini aku titipkan kepadamu kehidupanmu, maka aku titipkan juga kepadamu umurmu, aku titipkan juga kepadamu rezekimu, aku titipkan kepadamu jodohmu. Apakah kau sepakat dengan yang kita sepakati ini? Ini kata Allah kepada kita semua. Maka kemudian kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna, bahwa kita sepakat ya Allah. Maka kemudian ada dialog lagi antara manusia ini dengan Allah ketika diperlihatkan begitu banyak nanti harta yang akan dikasih, begitu panjang nanti umur yang akan diberikan, bahkan diberikan kepadanya teman. Lalu janin ini berkata kepada Allah, ya Allah, ini untuk apa harta sebanyak ini? Ini untuk apa teman-teman saya ini? Ini untuk apa saya hidup selama ini? Bahwa saya tidak butuh ini, saya hanya butuh Engkau ya Allah. Lalu apa kata Allah? Wahai hambaku, sesungguhnya aku berencana tidak akan menghidupkanmu hanya di dalam kandungan ini. Sebentar lagi engkau akan aku pindahkan di alam yang berbeda. Yang di sini engkau anggap itu tidak ada gunanya, maka di alam yang lain itu yang berguna. 120 hari berlalu Bapak Ibu sekalian, kemudian muncul sesuatu yang luar biasa. Allah desain tubuh kita, keluar organ utama kita, panca indera kita, tangan kita, kaki kita. Si janin berkata lagi kepada Allah, ya Allah, ini tangan untuk apa? Ini kaki untuk apa?
Dan ini saya bisa melihat ini untuk apa? Maka kemudian Allah menjawab, wahai hambaku, terima saja bahwa di alam ini memang itu tidak ada gunanya. Tapi setelah nanti aku pindahkan engkau di alam yang berbeda, itulah yang paling engkau cari dan engkau gunakan. Bapak Ibu sekalian, maka 9 bulan lebih manusia kemudian lahir. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat sesuatu yang luar biasa. Yang dahulu di dalam kandungan kita sangat menyayangi tali urat plasenta kita atau tali pusat kita, yang tidak boleh putus walaupun sesaat. Yang itu benar-benar ketergantungan manusia dengan itu. Dan dia tidak butuh tangannya, dia tidak butuh kakinya. Bahkan ketika dia lahir ke atas dunia, yang pertama kali Allah putuskan hubungannya adalah sesuatu yang paling dia cintai di alam itu. Nah, maka kemudian lahir di atas dunia, tangannya yang dahulu tidak ada gunanya, kakinya yang dahulu belum berguna. Kemudian catatan-catatan perjanjian dengan Allah antara dia dengan hartanya, antara dia dengan jodohnya, antara dia dengan umurnya. Justru di alam dunia itu yang diminta-minta. Minta panjang umur, minta banyak duit, minta tidak mati-mati, ya kan, minta jodoh cantik. Padahal dulu di dalam kandungan kita menolak, Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya Allah memberitahu kepada kita yang dahulu engkau anggap paling berguna di alam dunia ini sudah tidak ada gunanya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita cermati kalimat-kalimat Allah di atas dunia. Maka ketika Allah menghidupkan kita di atas dunia, kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakat. Kata Allah, dirikan salat, keluarkan zakat, mari beribadah, mari berpuasa, berhaji bagi yang mampu. Masih ada yang berkata, untuk apa sholat? Untuk apa berpuasa? Untuk apa beribadah? Ada orang tidak sholat juga kayo. Ada orang tidak ibadah biasa, hidupnya bahagia juga. Ya kan, bahkan yang tidak Islam pun tidak apa-apa. Allah mengatakan, wahai hambaku, memang di atas dunia ini sholatmu belum nampak gunanya. Memang di atas dunia ini zakatmu, sedekahmu belum nampak gunanya. Memang di atas dunia ini bahwa bacaan-bacaanmu, zikirmu, amaliyah, amal solehmu belum ada gunanya. Tapi kata Allah, sebagaimana aku berjanji di dalam alam kandungan dahulu, bahwa aku tidak akan menghidupkan selama-lamanya kamu di dalam kandungan, aku akan pindahkan kamu ke alam dunia. Sekarang aku pastikan bahwa engkau tidak akan selama-lamanya hidup di atas dunia, dan aku berencana akan melanjutkan perjalanan hidupmu ke alam yang berbeda. Lihatlah janji Allah sama persis dengan janji kita ketika di dalam kandungan. Yang paling kita sayangi harta kita, yang paling kita sayangi kehidupan kita, yang paling kita sayangi keluarga dan jodoh kita. Tapi ingat bahwa ketika Allah pisahkan kita dengan dunia ini, itulah yang pertama kali ditinggalkan oleh kita. Yang dahulu sholat kita belum nampak gunanya, yang dahulu ya kan semua amal-amal kita belum nampak gunanya, ketika manusia dimasukkan ke alam lahat, lalu kemudian dia berkata bahwa sholatku mana, bahwa ibadahku mana, kebaikanku mana. Maka yang dulu dicinta-cintai, ternyata kemudian dia berkata bahwa fa'asaddaqa wa akun minas shalihin, bahwa dua yang akan disesali manusia ketika dia sudah dimasukkan ke liang lahat, bahwa ia membiarkan hartanya dulu tidak dimanfaatkan dan ia tinggalkan begitu saja. Tapi kemudian dia tidak sempat mensedekahkan. Bapak Ibu sekalian, maka inilah dalil orang-orang tua kita, kenapa bapak-bapak kita kalau sudah meninggal disedekahi. Karena dia yang minta dari sana, Bapak Ibu sekalian. Dia minta tolong, nah harta bapak itu kau sedekahkan. Ya kan, kenapa? Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka zaman sekarang banyak yang dalil, banyak yang cara orang Bapak Ibu sekalian, orang tua kita mencintai kita, mendoakan kita, pengen kita jadi sukses, gak nyari dalil Bapak Ibu sekalian. Tapi betapa hebat anak-anak sekedar mendoakan orang tua, sibuk berdebat dalil. Nah ini maka karena itu orang tua kita yang sudah mendahului, mereka berkata bahwa fa'asad dapat, tolong nak bantu bapak, bantu emak dengan sedekah. Ya kan, kenapa? Sedekah itu orang hidup, orang mati sampai insya Allah.
Bapak Ibu sekalian, wa aku minas shalihin. Yang kedua bahwa menyesalnya kita hidup di atas dunia setelah dipisahkan kita dari dunia ini adalah kita jarang berkumpul dengan orang saleh. Kita jarang mendengarkan nasihatnya orang saleh. Kita kemudian bahkan kadang ada yang sampai bermusuhan dengan orang-orang saleh. Penyesalannya adalah bahwa sebaik-baik mereka nanti berteman dan berkumpul adalah mereka dari kalangan orang-orang saleh. Bapak Ibu sekalian, orang saleh yang amalnya diterima, ya kan kata Rasulullah SAW, Allah kasih kepadanya kewenangan untuk membawa 40 temannya masuk ke dalam surga. Karena itu jangan heran kalau kita berteman dengan orang soleh, meskipun mungkin amal kita banyak dosanya, ya kan, bisa-bisa kita dapat syafaat dari teman kita yang soleh. Semakin tinggi kesolehannya, makin banyak yang bisa dia bawa teman-teman yang masuk ke dalam surga. Maka sampai kepada puncaknya syafaat Rasulullah SAW, mari banyak bersalawat ini hari Jumat, ya kan, hari Jumat hari selawat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menghabiskan waktu dalam banyak mengucapkan zikir kepada Allah. Kita umatnya dua yang kita lakukan, zikir dan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lagi, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Maka kemudian kata Profesor Presia dalam tafsir Al-Misbah ayat 172 Al-Araf ini, beliau mengatakan bahwa nanti skema tentang pengadilan Allah di hari kiamat adalah ketika Allah membiarkan manusia untuk mempertanggungjawabkan amalnya, bahkan Allah tidak bertanya. Kenapa? Karena ketika ditanya sudah tidak ada lagi pertanyaan, kata beliau. Kenapa? Karena seluruhnya sudah diberitahu di atas dunia. Allah tidak bertanya lagi kamu sholat atau tidak. Allah tidak bertanya lagi ya kan bawa hartamu kemana. Allah mempersilahkan kita mengucapkan kita sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tahu apa yang seharusnya kita ucapkan. Bahkan nanti di hari kiamat tidak ada orang yang mengatakan ya Allah aku tidak tahu Islam. Bahwa tidak ada lagi besok di hari kiamat ya Allah aku ini tidak ngerti kalau disuruh sholat. Ya kan? Maka kemudian Allah mengatakan, jangankan engkau di atas dunia, masih di dalam kandungan engkau belum keluar ke atas dunia, aku sudah mengingatkan itu, kata Allah SWT. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah alasan kenapa Allah mengutus para nabi ke atas dunia. Allah mengutus para nabi, kata di dalam hadis Abu Hurairah dikatakan bahwa tugasnya beliau adalah wa ma yursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin. Tugasnya Rasulullah bukan membuat kita beriman, bukan membuat kita masuk surga, tetapi kemudian dia tugasnya adalah menyampaikan saja. Sebab kenapa? Karena sesungguhnya setiap kita sudah pernah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, untuk mimbar ini menjadi pengingat besar bagi kita semua bahwa prinsipnya kita sudah pernah berjanji bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Bahwa segala sesuatu yang sifatnya ada di atas dunia ini, tentang rezeki kita, tentang jodoh kita, tentang nikmat-nikmat kita, bahkan ajal kita, itu sudah kita sepakati dan tidak ada penyesalan di dalamnya. Karena itu kekuatan untuk beriman kepada Allah mesti ditingkatkan terus-menerus. Tidak ada kemudian kita mengeluh berlebihan karena dunia ini. Kenapa? Karena sesungguhnya takaran dunia ini sudah dalam perjanjian kita. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat keyakinannya dan bertakwa kepada Allah, maka dia kemudian banyak berkata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah membiarkan urusannya akan dibiarkan keluar begitu dengan segala kemudahan. Tapi kemudian mereka yang mengeluh, mereka yang merasakan kesulitan di atas dunia, maka kesempitan yang mereka datangkan sebenarnya karena kesalahan mereka sendiri. Karena ini Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa insyaallah, apalagi dalam momentum pelaksanaan ibadah puasa ini, maka banyak bertafakur sesungguhnya tugas berpuasa kita mendapatkan kepada tiga hal. Yang pertama, la'allakum tattaqun, yang kedua, la'allakum tashkurun, dan yang ketiga, la'allakum yarshudun. Bahwa tiga yang harus kita ambil ketika pelaksanaan ibadah puasa ini, bertambah iman dan takwa kita, bertambah rasa syukur kita kepada Allah, dan yang ketiga, bertambah petunjuknya. Salah satu dari bertambahnya petunjuk bahwa rumah Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
Allah katakan bahwa sumber petunjuk di atas dunia ini dan salah satunya masuk ke dalam masjid. Masjid ini tidak harus ada taklim di dalamnya, sudah dapat pahala. Tidak ada ulama yang berceramah di dalamnya, sudah dapat pahala. Duduk saja makan diam dapat pahala, namanya iktikaf. Begitu hebat dalam masjid ini, maka baginda Rasulullah SAW ketika beliau menebarkan Islam, pemikiran beliau yang paling pertama bagaimana mengumpulkan umat. Dan pada saat itu Allah perintahkan membangun masjid. Bahkan kemudian 700 tahun setelah Rasulullah SAW penebaran Islam dilakukan dengan membangun masjid dulu, baru menebarkan universitas atau lembaga pendidikan. Agak berbeda setelah 700 tahun setelahnya, karena pada umumnya orang membangun masjid setelah kemudian orangnya ada. Kalau zaman dulu masjid dibangun dulu, baru orang-orangnya di sekitar. Nah ini agak berbeda, tetapi itu tidak salah. Prinsipnya adalah bahwa membangun masjid, membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mengeluarkan uangnya untuk masjid, maka kemudian terbangunlah masjid, maka terbangun juga kepadanya surga. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, akhirnya bahwa kita berpuasa mendapatkan dua kenikmatan utama. Satu, nikmat kebahagiaan. Dua, nikmat menahan diri. Dua kebahagiaan, yang pertama Allah kasih di atas dunia. Satu, bahagia berbuka puasa, dan yang kedua bahagia ketika berlebaran. Dan yang bahagia satunya, bahagia ketika nanti kita menerima secara langsung amal-amal yang kita lakukan, khususnya puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua, nikmat berpuasa. Yang paling nikmat adalah bisa menahan diri. Bapak Ibu sekalian, hamud dunya zulmatun fi qalbi wa hamul akhirah nurun fi qalbi. Apabila ingin nikmat dunia ini terasa, maka ditahan dunia. Sebab dunia ini makin diperturutkan makin bosan. Diturunkan makin bosan. Bapak Ibu sekalian, orang belum dapat, kalau sudah dapat bisa bosan. Itu sifat dunia. Maka kalau ditahan, kenikmatannya balik. Apa nikmatnya minum air putih, apa nikmatnya makan kolak, kayak orang tidak pernah makan kolak. Tapi kalau puasa, air putih itu tiap hari enak terus. Tapi kalau puasa, kolak itu enak terus tiap hari. Karena sesungguhnya bukan kolaknya yang enak. Yang enak adalah perintah Allah supaya dunia itu ditahan. Makin ditahan, makin nikmat. Makin sering, makin cepat bosan. Nah, contoh makan ayam, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang zaman dulu, kenapa makan ayam itu jadi bahan cerita? Diundang acara sana sini itu senang niat makan ayam. Kenapa orang sekarang kondangan pegang ayam itu tidak? Karena bosan. Pagi lah dapat ayam, siang lah ketemu ayam lagi, lama ketemu ayam goreng lagi. Sehari sampai 3 kali, 4 kali ketemu ayam, berbosan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau orang zaman dulu, kenapa makan ayam itu enak? Nah, orang zaman dulu makan ayam karena dua sebabnya. Satu, kalau ada ayam yang sakit, nunggu orang yang sakit. Ini waktu zaman dulu, Pak. Ya kan bapaknya ketika makan ayam nikmat, kenapa? Jarang-jarang ketemu. Begitulah dunia. Ketika kita tahan makan sejenak, maka makan menjadi nikmat. Ketika kita kemudian menahan diri untuk tidak memperturutkan dunia, maka dunia yang begitu nikmat. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk urusan akhirat, Rasul mengingatkan jangan ditahan-tahan. Kalau urusan dunia ditahan, kalau untuk akhirat jangan ditahan. Sebab makin ditahan, makin tidak jadi ibadah. Banyak di antara kita yang kalau masuk bulan Ramadan punya cita-cita khatam Quran. Hari pertama baca 1 juz, hari kedua tidak baca, hari ketiga tidak baca, hari keempat tidak baca, hari kelima buka Quran punya utang 4 juz. Nah, mulai malas baca. Mulailah kalimatnya sudah amal yang berikhlas. Banyak orang yang kemudian membiarkan ibadah ditunda-tunda. Kalau Bapak ya kan punya uang untuk disedekahkan ke masjid ini, jangan ditunda-tunda. Ada 2.000 antar, ada 5.000 antar, ada 10.000 antar. Sebab kalau ditunda makin besar, makin payah kita mengeluarkannya. Banyak orang Pak diceritanya saja jamaah. Kalau dia punya 2.000, kenapa begitu mudah masuk ke kotak masjid? Lalu dia mikir begini, kalau dia nyumbang 2.000 dapat apa? Maka dikumpulkannya Pak 2.000 ini. Yang awalnya 2.000 ini sudah sampai ke masjid, tak jadi dia kasih. Kenapa? Dia merasa nyumbang 2.000 paling kecil. Akhirnya dia kumpul, akhirnya dapat 100.000.
Maka duit 2.000 tadi berubah jadi 100.000. Di bawahnya duit tadi ke masjid Pak 2 ekor. Yang satu 2.000, yang satu 100.000. Kotak masjid Dawat, saya nanya Pak, yang masih ada 100 sampai 2.000. Paling 2.000 lah. Makanya jangan ditunda dari 100 Pak. Kenapa? Bertambah berat besar. Kalau Bapak punya umpama namanya duit 100 juta, zakatnya 2,5% masih kecil. Bapak tunda duitnya jadi 10 miliar, duitnya bisa beli mobil second. Jangan Bapak Ibu sekalian, kenapa? Mahalnya amal kalau ditunda. Makin kita menunda, makin malas kita beribadah. Malam ini Bapak meninggalkan tarawih, malam besok mulai malas tarawih, dan akhirnya ada orang nggak tarawih sampai bulan Ramadan selesai. Begitu, maka karena itu amal beda dengan dunia. Kalau dunia makin ditunda, makin ditahan, makin enak. Kalau akhirat makin ditunda, makin ditahan, makin nggak jadi beramal. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang punya niat untuk membangun, menitipkan uang-uangnya, harta-hartanya kepada jalan Allah, jangan ditunda lagi. Penyesalannya adalah ketika nanti mungkin tiba-tiba kita akhirnya harus meninggalkan harta kita dengan tiba-tiba saat itu kita tidak sudah bisa lagi berkata bahwa sesungguhnya kita ingin memberikannya karena di bawah dia, tapi kesempatan itu sudah tertutup. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kesempatan baik ini silaturahmi kita membuka hati kita semua. Di mana saja kita berada, jangan kita bangun Islam kita, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah. Amin. Allahumma maafik bila apa mintahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.